Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rayhan Andre. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul memori dan media penyimpanan. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Memori digolongkan menjadi register di dalam CPU, misalnya PC, IR, AC, dan kawan-kawan. Yang kedua, internal atau main memory, yaitu terdiri dari RAM dan ROM. Yang ketiga, external memory, yaitu media penyimpanan lainnya yang berupa hard disk, CD, DVD, dan magnetic tape. Pengertian memori internal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori utama dapat berupa data atau program. Fungsi memori internal yang pertama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Yang kedua, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Yang ketiga, menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan dan dari pengingat sekunder. Jenis-jenis memori internal. Yang pertama, RAM. RAM adalah memori tempat penyimpanan sementara pada saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Fungsi dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data pada komputer. Semakin besar RAM yang dimiliki, semakin cepatlah komputer. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, RAM. Dynamic RAM adalah jenis RAM yang secara berkala harus disegarkan oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic RAM, adalah jenis RAM yang merupakan kelanjutan dari DRAM namun telah disinkronisasi oleh clock system dan memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM. Cocok untuk sistem dengan bus yang memiliki kecepatan sampai 100 MHz. RDRAM, Rambus Dynamic RAM, adalah jenis memori yang lebih cepat dan lebih mahal daripada SDRAM. Memori ini bisa digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium 4. Yang keempat, SRAM, Static RAM, adalah jenis memori yang tidak memerlukan penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. RAM jenis ini memiliki kecepatan lebih tinggi daripada DRAM, SDRAM. EDORAM, Extended Data Out RAM, adalah jenis memori yang digunakan pada sistem yang menggunakan Pentium. Cocok untuk memiliki bus dengan kecepatan sampai 66 MHz. Jenis-jenis memori internal yang kedua adalah ROM. Perangkat keras pada komputer yang berupa chip memori semikonduktor yang isinya hanya dapat dibaca. ROM tidak dapat digolongkan sebagai RAM, walaupun keduanya memiliki kesamaan, yaitu dapat diakses secara acak atau random. Fungsi ROM adalah menyimpan firmware pada perangkat komputer. Jenis-jenis ROM. Yang pertama, mask ROM. Mask ROM adalah ROM yang tidak bisa ditulis ulang, non-flashable, sehingga tidak dapat di-upgrade. Yang kedua, PROM, Programmable Read-Only Memory. PROM merupakan sebuah chip memori yang hanya dapat diisi data satu kali saja. EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory. EPROM adalah sebuah ROM yang dapat diprogram ulang dan dihapus. Double EPROM,
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory merupakan kependekan dari Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory. Yang ketiga, dari jenis-jenis memori internal adalah cache memory. Memori berkapasitas terbatas. Memori ini berkecepatan tinggi dan lebih mahal dibandingkan memori utama. Berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama, tetapi di cache memori yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode yang menggunakan cache memory ini akan meningkatkan kinerja sistem. Elemen-elemen rancangan cache. Yang pertama, ukuran cache. Yang kedua, fungsi pemetaan atau mapping. Yang ketiga, pemetaan langsung. Yang keempat, pemetaan asosiatif. Apa itu memori eksternal? External memory ataupun external stroke ataupun secondary stroke ataupun backing stroke adalah suatu tempat atau sarana yang bisa digunakan komputer untuk menyimpan data ataupun program. Dengan demikian, external memory mempunyai fungsi yang hampir sama dengan internal memory. Hanya bedanya, internal memory terletak di dalam CPU dan external memory berada di luar CPU. Jenis-jenis memori eksternal cukup banyak. Beberapa di antaranya adalah disket. Adalah media penyimpanan yang sangat populer bagi personal komputer. Secara fisik, disket terbuat dari lempengan plastik yang berbentuk bundar, di mana pada permukaannya dilapisi oleh magnet sebagai tempat untuk menyimpan guratan-guratan data. Bagian-bagian dari disket adalah stress relief checkout, berfungsi untuk membuka tutup pengait drive. Read-write windows merupakan jendela yang digunakan untuk membaca dan menulis dari mekanisme drive. Jenis-jenis memori eksternal yang kedua yaitu hard disk. Adalah salah satu media penyimpanan data yang cukup populer bagi mainframe ataupun PC. Hard disk merupakan media penyimpanan yang memiliki bentuk fisik yang berbeda jika dibanding dengan disket. Secara umum, hard disk biasanya terpasang dan menyatu di dalam CPU. Mekanisme yang menyebabkan data yang tersimpan bisa dibaca ataupun ditulis di dalam hard disk disebut sebagai disk drive. Yang ketiga yaitu CD-ROM. CD-ROM secara fisik mempunyai bentuk seperti halnya CD audio dan merupakan suatu hasil pengembangan teknologi baru pada tahun 1983 serta bisa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data dengan kapasitas tinggi. CD-ROM secara umum dapat menyimpan data hingga 600 MB, tetapi kini banyak dipasarkan hingga ukuran gigabyte. Harga CD-ROM relatif murah apabila dibanding dengan disket ataupun hard disk. Jenis-jenis memori eksternal yang keempat yaitu magnetic tape. Media penyimpanan data yang digunakan untuk komputer jenis apapun, mainframe. Jenis-jenis magnetic tape. Terdapat dua jenis magnetic tape yang biasanya digunakan oleh komputer. Jenis pertama mempunyai bentuk standar yang memiliki lebar pita setengah atau sama dengan 12,7 mm. Magnetic tape terbuat dari plastik tipis yang dilapisi magnetik pada permukaannya. Jenis-jenis magnetic tape. Bentuk kedua adalah kaset ataupun cartridge, seperti halnya yang telah dikenal pada kaset yang terdapat di audio tape recorder. Data yang ada di sini juga disimpan dalam bentuk kode-kode tertentu, seperti halnya yang terdapat dalam pita magnetik ukuran standar. Kaset ataupun cartridge banyak digunakan pada komputer jenis home komputer. Dari kedua bentuk memori dan media penyimpanan, dapat disimpulkan bahwa memori internal merupakan memori yang menyimpan data. Media fisik berbentuk cache, ROM atau ROM. Sedangkan memori eksternal menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk agar tetap mengaliri transistor sehingga tetap dapat menyimpan data. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.